Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195, Prodi Penjaskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang relevasi play, game, and sport. Sebelum kita masuk ke relasi play, game, and sport, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian bermain, permainan, dan sport. Materi yang pertama adalah pengertian bermain atau play. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela. Tapi, mengingat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain atau play mempunyai sifat esensial, yaitu aktivitas untuk hiburan dan tidak untuk dipertandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan, tanpa paksaan dari orang lain. Yang harus diperhatikan dalam bermain adalah suatu aktivitas haruslah suatu yang menimbulkan kesenangan. Tidak boleh ada paksaan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan bermain harus berdasarkan inisiatif dari pemain itu sendiri. Seorang pemain diberi kesempatan untuk memilih kegiatan bermainnya dengan menentukan bagaimana cara menentukannya. Selanjutnya adalah pengertian games atau bermain. Games berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Dalam KBBI diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga merupakan bagian dari permainan, sehingga keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini, pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Yang terakhir adalah pengertian sport atau olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot dalam tubuh kita. Setidaknya, kita menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan, pertandingan, ataupun aktivitas olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting dan untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi proses kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam relasi play, game, and sport. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus mempertimbangkan hubungan antara bermain atau play dan olahraga atau sport. Sebagai istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari.
Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal dan tidak kompetitif. Meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik, bermain bukanlah berarti olahraga dan pendidikan jasmani. Meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam keduanya. Olahraga adalah suatu bentuk permainan yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi, yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. Ketika kita merujuk pada olahraga sebagai aktivitas kompetitif yang terorganisir, maka dapat diartikan bahwa aktivitas itu sudah disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga memiliki beberapa bentuk dan proses yang terlibat. Bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat melumat secara pas dalam konteks pendidikan. Jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain dapat membuat rileks dan menghibur tanpa adanya tujuan pendidikan. Seperti juga olahraga, tetap eksis tanpa ada tujuan kependidikan. Misalnya, olahraga profesional di Amerika umumnya disebut atletis, dianggap tidak punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut sebagai olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan kesenangan, pendidikan, untuk kombinasi keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif. Keduanya dapat dan harus beriringan bersama. Baiklah, sekian video saya tentang relevasi play, game, and sport. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.